Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Devi Tirta Maria Rumeketi, NIM 20210100017. Perkenalkan, nama saya Fridolin Sandri. Nomor induk mahasiswa 2021010045. Perkenalkan, nama saya Grace Lewani, NIM 2021010030. Perkenalkan, nama saya Ivan Puji, NIM saya 2021010004. Perkenalkan, nama saya Nilam Savitri, NIM 2021010034. Perkenalkan, nama saya Rohan Api, NIM 2021010019. Perkenalkan, nama saya Siti Maratu Soleha, NIM 2021010014. Perkenalkan, nama saya Vira Yulianti, NIM 2021010013. Di sini kami akan membahas materi pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Rangkaian huruf. Penggunaan huruf pada kata berkaitan dengan fonologi atau ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Dalam bahasa Indonesia, jumlah abjad yang diketahui terdapat 26 huruf yang terdiri dari 5 huruf vokal yaitu A, I, U, O, E, dan 21 huruf konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Selain huruf-huruf tersebut, adapun kaitannya dengan ilmu fonologi, bunyi-bunyi yang ditimbulkan berdasarkan huruf-huruf itu dapat bermacam-macam. Dari bunyi konsonan tak bersuara P, T, K, F, C, S, X, Y, H, konsonan bersuara B, D, G, J, sampai dengan huruf nasal N, M. Jadi, pada bagian ini akan dijelaskan berbagai jenis huruf berdasarkan pola bunyi dan penggunaannya. Pemakaian huruf abjad. Pengertian huruf abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku. Ada berbagai macam huruf abjad seperti abjad Yunani, abjad Romawi, abjad Arab, abjad Jawa, abjad Latin, abjad Cina, dan abjad lainnya. Adapun pembahasan saya kali ini adalah abjad huruf yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Sedangkan huruf konsonan yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Selanjutnya yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Selanjutnya adalah gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NF, dan SV masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai awal kalimat sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Selanjutnya yaitu ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam cetakan. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Penulisan kata pada kata dasar atau pemenggalan kata adalah kata yang menjadi dasar pembentukan kata yang lebih besar. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia, jual adalah kata dasar dari jualan. Sedangkan jualan selanjutnya dapat menjadi bentuk dasar dari berjualan. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah dasar yang mendapat imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, bait, dan juga dapat berupa awalan serta akhiran. Bentuk ulang. Bentuk ulang adalah kata yang mengalami pengulangan. Gabungan kata. Gabungan antara kata dasar dengan kata dasar yang membentuk makna baru. Contoh misalnya, rumah sakit, meja makan, tumpang tindih, dan lain sebagainya. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata atau proses pemenggalan kata, sebuah bentuk atau proses pemotongan kata sehingga bisa kita tuliskan dan dilafalkan atau dijeda dengan baik.
Ini kata depan. Kata depan sendiri merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. Penulisan kata pada partikel. Partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkai. Misalnya, bacalah, sisipkanlah, lafalkanlah, dan lain sebagainya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah, kecuali yang lazim dianggap padu, seperti adapun, bagaimanapun, misalnya, apapun, satu kali pun, dan lain sebagainya. Partikel yang berikut adalah partikel yang berarti mulai, demi, dan tia. Ditulisnya terpisah. Contoh misalnya per 1 April, perhelai, dan lain sebagainya. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah kependekan atau gabungan huruf, sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. Akronim berfungsi sebagai penyingkat nama lembaga atau organisasi dan lain sebagainya, dan kata pada angka dan bilangan. Angka adalah lambang bilangan, sedangkan bilangan dapat dikatakan angka atau kata. Pertama, untuk kata ganti atau personalia, kata ganti ku, kau, kamu, dan nya. Kata ganti ku, kau, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahului atau mengikutinya. Pada kata sandang sebagai kata ganti orang atau benda, yaitu kata si dan yang. Kata sandang untuk menyatakan jumlah tunggal, yaitu kata yang, sang, hyang, sri, dang, dan hang. Pemakaian tanda baca. Tanda titik. Tanda titik adalah salah satu tanda baca yang seringkali digunakan pada akhir kalimat untuk membubuhi tanda akhir dari sebuah kalimat. Contoh, dia mengemudi dengan perasaan marah. 2. Mohyamin. 3. Hari ini berangkat pukul 12.00. Tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Contoh, saya membeli sayur, ayam, dan tahu. 2. Oleh karena itu, jangan buang sampah sembarangan. 3. Yogyakarta, 17 Agustus 2021. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. 2. Digunakan untuk mengakhiri pernyataan, perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. 3. Digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap, diikuti rangkaian atau pemerian. 2. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. 3. Dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 4. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan atau merangkai huruf maupun kata. Seperti tanda hubung mempunyai bentuk yang lebih pendek dibanding dengan tanda pisah. Contoh, dia anak kedua dari 3 bersaudara. 2. Bu Budi mondar-mandir ke kamar mandi. 3. Dono juara 1 se-Jakarta. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun utama kalimat. 2. Dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 2. Dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru.
Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. 2. Dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. 2. Dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 3. Dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. 2. Dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. 3. Dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 3. Dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. 4. Dipakai untuk menggapit angka atau huruf yang memerinci urutan keterangan. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi, tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. 2. Dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun atau tahun ajaran. 2. Dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Yang terakhir, tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, dia kan sudah kusurati, malamlah tiba, dan 1 Januari 08. Penulisan unsur serapan. Penulisan unsur serapan biasanya masih menggunakan bahasa asing, namun tetap dipakai dalam konteks bahasa Indonesia. Unsur asing tersebut sudah diserap dan disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan kata serapan harus sesuai dengan cara pengucapan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Contoh, akun menjadi akun, bom menjadi bom, kampus menjadi kampus, aktivis menjadi aktivis, kalem menjadi kalem, diagnos menjadi diagnosa. Kesimpulan, pemakaian huruf diantaranya mengenai huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tabel. Penulisan kata diantaranya meliputi kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata gantiku, kau, mu, dannya, kata depan, di, ke, dan dari, partikel, dan tanda petik. Pemakaian tanda baca diantaranya adalah tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkatan atau apostrof. Penulisan unsur serapan dapat dilihat berdasarkan taraf integrasinya. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia dan unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dalam kaidah bahasa Indonesia.